Nah, guys, kembali lagi di channel Apresi Taurus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiga dia. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul tersebut masih ada kaitannya dengan kartu yang saya pegang ini. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika saya mengatakan, apakah kondisi manusia itu ada pertengkaran terhadap pihak ketiganya yang disebabkan oleh diri kamu? Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, tetapi gambaran yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu, terlebih dahulu saya ingin mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap judul tersebut. Kenapa lagi-lagi saya ingin mengarah terhadap diri kamu? Saya hanya sekedar untuk mengingatkan dan meminta tolong terhadap diri kamu. Jangan sugestikan apa yang di dalam pemikiran kamu, agar pemikiran kamu tetap fokus dengan situasi yang bersifat negatif, tetapi sugestikan pemikiran kamu dalam situasi yang bersifat positif. Ya, bukan hanya itu saja yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Hargai apa yang menjadi potensi kamu, hargai apa yang menjadi kualitas kamu, hargai diri kamu. Jangan seperti orang yang memiliki sifat yang
berpikir kamu itu tidak ada perubahan. Kamu masih ada perubahan, tetapi itu tergantung bagaimana diri kamu untuk menyikapi dan mengendalikan apa yang terjadi di dalam pemikiran kamu. Kamu yang bisa mengendalikan pemikiran kamu, wak geng. Apa yang barusan saya katakan tadi, itu belum mengarah terhadap judul tersebut sekalipun saya mengatakan kartu ini ada kaitannya terhadap judul tersebut. Saya rasa kartu ini membenarkan judul itu. Membenarkan dalam arti apa? Ini bukan hanya berbicara secara pertengkaran, tetapi dari kedua belah pihak sepertinya ada penyesalan membangun yang namanya komitmen tersebut. Salah satu dari kedua belah pihak ini ada penyesalan yang begitu sangat membuat pemikiran tidak ada ketenangan. Kalaupun saya mengatakan penyesalan ini bisa lebih mendominasi terhadap manusia itu, ya kemungkinan pihak ketiganya tidak menghargai karena memang manusia itu masih saja membandingkan kehadiran kamu dengan kehadiran pihak ketiga dia. Kalaupun saya mengatakan situasi penyesalan itu berada di dalam pihak ketiga, kemungkinan besar karena memang pihak ketiga ini sudah tidak lagi menerima apa yang menjadi kepentingan ataupun kebutuhan. Muncul kartu Five of Coin sama dengan Five of Pentacles, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap kata koin, tetapi kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata koin yang saya tarik, kemungkinan besar memang ada keributan geng, memang ada pertengkaran, memang ada perselisihan karena memang komitmen itu bukan lagi komitmen yang sesuai dengan imajinasi pihak ketiga, bukan lagi sesuai dengan pencapaian yang diinginkan oleh manusia tersebut. Ini 5 koin. Kalau saya katakan komitmen itu sudah seperti apa? Tangisan. Kalau saya katakan komitmen itu seperti apa? Penderitaan. Muncul kartu The Devil yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur tanah berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, lagi-lagi kartu ini pun membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Ini bukan hanya berbicara secara pertengkaran akibat diri kamu yang masih saja dibandingkan oleh manusia itu, tetapi komitmen itu sudah sangat beresiko tinggi yang dimana kedua belah pihak saling memberikan intimidasi. Kata The Devil, lambang dari situasi iblis. Kata The Devil, lambang dari suasana yang bersifat buruk. Kata The Devil, lambang dari situasi yang bersifat terintimidasi. Saya rasa kedua belah pihak ini sudah memang saling memberikan situasi penyakit akibat dari diri kamu. Muncul kartu The High of Priestess yang dimana kemunculan kartu ini selalu saya katakan sebagai kartu yang berbicara secara pendeta, tetapi pendeta perempuan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pendeta yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Ya bisa saja geng, secara alam bawah sadar, kenapa manusia itu masih saja membandingkan kehadiran kamu? Dia masih ketarik loh dengan alam bawah sadar kamu. Bayangan kamu masih menghantui manusia itu. Bayangan kamu masih membuat diri dia sulit untuk melupakan diri kamu. Muncul kartu Queen of Swords yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara pedang, tetapi ratu yang memegang satu pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Bisa saja pihak ketiga masih kepo dengan diri kamu.
Ini bisa saja pihak ketiga merasa kepo dengan apa yang menjadi kehidupan kamu karena memang posisi kamu masih saja disebut-sebut oleh manusia itu, dan kemungkinan besar ketika manusia itu ada pertengkaran untuk membandingkan diri kamu terhadap pihak ketiga ini seperti merasa dipermalukan, pihak ketiga ini seperti merasa dicurangi, dan pihak ketiga ini seperti merasa dimanipulatif. Muncul kartu Five of Swords, kartu pedang kembali yang keluar, tetapi kartu tersebut terdiri dari 5 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari kelima pedang tersebut, ya satu pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Ketika kamu dibandingkan terhadap pihak ketiga yang dilakukan manusia itu, sepertinya pihak ketiga ini memang benar-benar sedang menerima apa yang menjadi bentuk kesialan dia. Kalau saya katakan lagi, pertengkaran memang terjadi. Ada kondisi di mana memang kedua belah pihak ini sudah sangat-sangat ribut, sangat-sangat saling mengintimidasi geng akibat diri kamu. Muncul kartu Six of Cups, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara cawan, tetapi cawan tersebut terdiri dari 6 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-6 cawan tersebut, ya satu cawan yang saya tarik ini pun menjadi alasan kenapa manusia itu selalu membandingkan diri kamu terhadap pihak ketiganya. Ya, bisa saja manusia itu masih menyimpan apa yang menjadi kebaikan kamu, ketulusan kamu, kenangan manis yang pernah kamu berikan. Dan bisa saja pertengkaran yang terjadi terhadap kedua belah pihak itu seperti memberikan situasi yang dimana kemungkinan besar manusia tersebut masih ingin berkomunikasi terhadap diri kamu, bertemu, reunian, dan bersilaturahmi. Muncul kartu King of Coin, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara koin, tetapi kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata koin yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Bukan hanya pertengkaran yang terjadi terhadap manusia itu kepada pihak ketiganya akibat diri kamu, tetapi di sisi lain manusia itu sudah benar-benar merasa tidak mampu lagi untuk memberikan apa yang menjadi tanggung jawab terhadap pihak ketiga, karena memang manusia itu secara finansial ataupun secara kebutuhan ini benar-benar sedang menerima apa yang menjadi kesulitan dia, penderitaan dia. Wah, geng, ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu King of Pentacles sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.